sekalipun masih dalam kondisi harus beribadah online dari rumah. Tetapi hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan lagi untuk sama-sama memuji Dia, belajar firman Tuhan, juga memberikan persembahan. Ya Kak ya? Sudah semangat? Ataukah pagi ini masih ada yang dibangunin lagi sama Mama? Mantap, pintar sekali adik-adik sekarang sudah bisa semakin menyesuaikan walaupun beribadah dari rumah tetapi mau dengan sendirinya untuk beribadah. Ayo sekali lagi kita sama-sama dengan gembira bernyanyi bersama. Tok tok tok, Tuhan mengetuk pintu hati kita. Adik-adik, mari kita mengawali ibadah ini di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang makasih, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan dan berkat dari Engkau Tuhan. Jika hari ini kami boleh kembali beribadah, itu karena kasih sayang Tuhan. Bapa yang makasih, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir di dalam penyertaan tangan kasih Tuhan. Biarlah kami boleh beribadah dengan baik, dengan tenang, dan kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak, kita sekarang masih ada di bulan Oktober ya? Iya Kak. Masih bulan keluarga dong. Kita Betul. masih sama-sama merayakan bulan keluarga. Betul. Adik-adik gimana? Sudah dikasih tahu untuk siap-siap mengikuti lomba atau ada yang sudah mulai latihan? Sudah lombanya? Sudah dong Kak. Kita tunggu nanti. Kalau masih ada yang belum, cepat tanya mama sama papa. Cek, lihat di grup WA anak sekolah minggu atau pada grup wilayah yang ada mama papanya. Nah Dedek, kita sampai di bulan ini karena kasih sayang dan berkat pimpinan dari Tuhan. Untuk mensyukurinya, ayo kita sama-sama bernyanyi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Kadef. Alkitabnya. Nah, duduk manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yani. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan nanti kita dengan lagu pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah ya Bapa, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa yang punya ayat favorit? Ayat dalam Alkitab yang paling adik-adik suka dan paling adik-adik ingat. Ayo, bagi kepada teman-teman. Yosua 1 ayat 9. Bukanlah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Teman-teman, aku memilih ayat ini karena aku merasa selama karantina ini aku merasa aman. Karena aku tahu aku selalu disertai oleh Tuhan. Jadi saran aku kepada kalian, terus semangat walaupun kita tetap di rumah. Semangat semuanya. Bye. Hai, nama saya Jocelyn. Saya dari kelas Kana GKI Keranggan. Hari ini saya akan membacakan ayat kesukaan saya, yaitu Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ayat ini menjadi ayat kesukaan saya, karena ayat ini sangat bermakna mendalam bagi saya. Di ayat ini menjelaskan bahwa Allah sangat mengasihi kita, dan kasih Allah itu sangat besar bagi dunia ini. Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal, Tuhan kita, supaya setiap kita yang mempercayai Tuhan tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih, bye. Wah, keren. Nah, kakak juga punya loh ayat favorit. Ayat favorit kakak itu dari Mazmur 46 ayat yang kedua, yang bunyinya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong sangat terbukti. Nah, adik-adik, ketika kakak merasa sedih atau dalam kesulitan, ayat ini menolong kakak untuk kembali bersemangat. Ada Tuhan yang melindungi, ada Tuhan yang menolong. Ya, benar adik-adik, Alkitab firman Tuhan itu, yang berisi firman Tuhan itu sangat menolong kita agar hidup kita melakukan apa yang baik, yang berkenan pada Tuhan. Adik-adik, di Alkitab ada juga seorang raja yang masih sangat muda tetapi selalu ingin hidup berkenan pada Tuhan, selalu melakukan yang baik. Adik-adik ingin tahu siapa sih raja itu? Mari kita buka Alkitab kita ya adik-adik. Kita akan baca bersama-sama 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20. Teman-teman juga akan membantu kakak membacanya. Mari kita buka kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20 dengan judul Yosia Raja Yehuda, Kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Asalia bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan. Katanya, Pergilah kepada imam besar Hilkiah, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan.
supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan, panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja. Disampaikannyalah kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengarkan perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat, dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Herbas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan yang telah dibaca oleh Raja Yehuda, karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain, dengan maksud menimbulkan sakit hatiku, dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan merekaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini.
Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Nah, adik-adik, kita sudah bersama-sama membaca tadi ya sebuah kisah yang menarik tentang seorang raja yang diangkat menjadi raja pada usianya yang sangat muda. Berapa tahun tadi? Ya, betul, 8 tahun. Bahkan masih kanak-kanak ya adik-adik ya. Raja tersebut bernama Yosia. Raja Yosia ini tuh adik-adik mempunyai orang tua, ayahnya seorang raja yang hidupnya jauh dari Tuhan, bahkan melakukan hal-hal yang jahat adik-adik, tidak melakukan perintah Tuhan dengan baik, menyembah ilah-ilah lain, membakar korban bakaran untuk dewa-dewa, hidup yang menjauh dari Tuhan. Tetapi Yosia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Luar biasa ya adik-adik. Nah, karena usianya masih sangat muda, tentunya pada waktu dia memerintah kerajaan Yehuda, dia akan didampingi oleh para pejabat kerajaan ya adik-adik. Dan rupanya Yosia mau mendengar nasihat-nasihat, petunjuk, didikan dari para pendampingnya sehingga hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tadi di Alkitab kita baca bersama-sama, hidupnya tidak mengarah ke kiri atau ke kanan, tetapi hidupnya selalu benar. Nah adik-adik, seiring dengan pertumbuhan usianya semakin besar, semakin dewasa, Raja Yosia juga semakin ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Dia ingin mengajak rakyatnya kembali menyembah Allahnya Daud, Allah leluhurnya. Apa buktinya? Buktinya dia melakukan pemberesan adik-adik di seluruh tanah Yehuda. Patung-patung dihancurkan, mesbah-mesbah dibongkar. Dan kemudian dia juga mengutus imam besar Hilkia untuk memimpin perbaikan rumah Tuhan. Pada zaman ayahnya, Raja Amon, mungkin rumah Tuhan tidak dipakai untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetapi dia pakai untuk menyembah dewa-dewa. Oleh sebab itu, Yosia merasa rumah Tuhan harus dibersihkan, diperbaiki, supaya bisa dipakai kembali untuk melakukan ibadah yang benar, yaitu kepada Allahnya ya, Raja Daud. Adik-adik, ketika rumah Tuhan dibersihkan, dibangun, imam besar Hilkia menemukan kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang berisi hukum-hukum Allah kepada umat Israel. Nah, oleh imam besar Hilkia, kitab Taurat itu diserahkan kepada Panitra Safan. Ya, Panitra itu seperti juru tulis adik-adik ya, menulis tentang hal-hal yang penting yang terjadi dalam kerajaan. Nah, Imam Hilkia menyuruh Safan untuk menyampaikannya kepada Raja Yosia. Segera Panitra Safan menghadap Raja Yosia, melaporkan tentang pembangunan rumah Tuhan dan juga membacakan kitab Taurat yang berisi hukum-hukum itu tuh, hukum-hukum Tuhan ya adik-adik, di hadapan Raja Yosia. Raja Yosia mendengarkan dengan baik. Dan setelah selesai dibacakan kitab Taurat itu, Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya. Tanda dia sangat berduka adik-adik, sangat sedih karena kehidupan rakyatnya jauh dari apa yang Tuhan Allah kehendaki, seperti yang tertulis dalam hukum Taurat. Rakyat Yehuda melakukan apa yang jahat kepada Tuhan adik-adik. Mereka tidak menyembah kepada Tuhan yang hidup, tetapi menyembah kepada patung-patung, mempersembahkan korban bakaran kepada ilah-ilah lain, bukan kepada Allahnya Daud. Kemudian Raja Yosia segera mengutus imam besar Hilkia, Panitra Safan, dan beberapa pejabat kerajaan untuk pergi mencari petunjuk Tuhan. Apa
Maka mereka menemui nabi yang bernama Hulda, nabi perempuan adik-adik, Nabiah Hulda. Mereka menceritakan bahwa Raja Yosia menginginkan kami untuk mencari petunjuk Tuhan. Setelah kitab Taurat didengarnya, dibaca oleh Safan dan didengar oleh Raja Yosia, Nabiah Hulda mengatakan adik-adik bahwa Tuhan akan menimpakan malapetaka kepada bangsa Yehuda oleh sebab kelakuannya yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka yang tidak menyembah Tuhan tetapi menyembah ilah-ilah lain. Mereka tidak membawa korban bakaran kepada Tuhan tetapi mempersembahkan korban bakaran kepada ilah-ilah yang lain. Adik-adik, tetapi ada sesuatu yang istimewa yang disampaikan oleh Nabiah Hulda. Nabi ini mengatakan bahwa Tuhan tidak akan menimpakan malapetaka pada saat Raja Yosia masih memerintah. Raja Yosia tidak akan mengalami malapetaka itu adik-adik. Luar biasa. Oleh karena perbuatan Raja Yosia yang selalu ingin melakukan yang benar, yang baik di hadapan Tuhan, membuat Tuhan tidak ingin menghukum Raja Yosia. Tetapi hukuman itu ada dan tetap akan ada untuk rakyat Yehuda yang telah meninggalkan Tuhan. Adik-adik, ada beberapa hal yang kita bisa contoh dari kehidupan Raja Yosia. Raja Yosia yang sungguh sangat hebat dalam cintanya kepada Tuhan. Kita dapat mencontohnya adik-adik. Yang pertama, mari mencintai Tuhan seperti yang Raja Yosia lakukan dengan mencintai firman Tuhan, merenungkannya setiap hari. Nah, adik-adik, kita dapat merenungkan firman Tuhan itu dengan bantuan renungan harian anak yang bisa adik-adik beli atau adik-adik dapatkan di toko-toko buku, atau mungkin juga dapat di-download ya adik-adik ya. Misalnya renungan harian Kidi, Star, Lilin Kecil kalau tidak salah ya, itu yang kakak ingat. Renungan harian itu yang akan membantu adik-adik untuk dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua adik-adik, kita dapat seperti Raja Yosia melakukan segala sesuatu yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, seturut dengan perintah Tuhan adik-adik. Adik-adik, kalau kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita pasti dapat melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang jahat. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adik-adik adalah pedoman bagi kehidupan kita. Firman Tuhan itu mengingatkan kita seperti yang ayat favorit kakak ya. Ketika kakak sedih atau mengalami kesulitan, firman Tuhan mengingatkan ada Tuhan yang melindungi, yang setia untuk menolong kita. Firman Tuhan itu juga menguatkan kita, mendidik kita supaya selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi, mari kita hidup seperti Raja Yosia, selalu mencintai Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan yang kedua, melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Adik-adik siap? Adik-adik bersedia? Pastinya. Selamat melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Mari minta Roh Kudus untuk menolong kita agar kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih
karena pagi hari ini kami boleh menerima kebaikan Tuhan. Kami boleh diingatkan untuk hidup seperti Raja Yosia. Kami mau belajar hidup seperti Raja Yosia Tuhan, yang mencintai Tuhan dan melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus memampukan kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Doa kami yang singkat ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, penolong kami yang setia. Amin. Nah adik-adik, supaya kita terus dapat mengingat firman Tuhan, ada satu ayat yang akan kita hafalkan bersama-sama. Yuk kita buka lagi Alkitab kita dari Mazmur 119 ayat 105. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita baca sekali lagi ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengingat firman Tuhan. Adik-adik, kini kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur kita atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada keluarga kita. Seperti biasa, adik-adik boleh memasukkan persembahannya ke dalam amplop yang sudah disiapkan atau menitipkannya kepada papa mama yang nanti akan ditransfer ke rekening gereja. Ya, untuk memberikan persembahan ini, kita sama-sama akan pujian kepada Tuhan, syukur padamu ya Allah. untuk memberikan ungkapan syukur lewat persembahan kami. Bapa, kami mohon terimalah persembahan kami ini sebagai alat untuk memperluaskan pekerjaan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Nah, adik-adik, firman hari ini mengajarkan kita untuk selalu memegang firman Tuhan di dalam kehidupan kita melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari, melalui doa kita tiap hari, dan terlebih melalui apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, untuk mengingat-ingat selalu firman Tuhan hari ini, yuk kita nyanyikan firman-Mu pegang selalu. Oke?
kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami dengar. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang baik dimanapun kami berada, lewat sikap, perbuatan, dan tutur kata kami. Tuhan, kami pun berdoa untuk anak sekolah minggu di dalam belajarnya dengan secara online. Berikan mereka semangat untuk terus belajar ya Bapak, walaupun belajarnya dengan cara online. Kami percaya dengan kasih Tuhan, anak sekolah minggu tetap dapat melakukan belajar itu dengan tekun dan rajin. Bapa dalam surga, juga kami berdoa untuk kesehatan kami dan juga untuk orang lain. Berkati kami semua dalam kesehatannya ya Bapa, agar kami tetap menjadi orang yang sehat, kuat, tetap semangat di dalam menjalani kehidupan. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk para dokter yang saat ini selalu menangani atau melayani orang-orang yang sakit, baik sakit karena virus corona ataupun sakit karena penyakit yang lain. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesabaran dan tetap semangat kepada para dokter untuk dalam melakukan tugas tanggung jawabnya. Juga bagi perawat pun Tuhan berkati di dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya untuk tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat. Ya Bapak, juga kami pun berdoa untuk dunia ini yang masih ada virus corona. Tuhan senantiasa terus menjaga kami, bahkan memusnahkan virus corona ini di dunia ini, agar kami semua boleh dapat melakukan segala aktivitas dengan baik, dalam beribadah dengan baik, yang kami tidak akan takut lagi karena virus corona, karena dengan kasih Tuhan menjauhkan dari semua yang tidak kami inginkan. Terima kasih ya Bapak. Kami pun tidak lupa berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan senantiasa memberkatinya dan memberikan kekuatan serta memberikan terus kesabaran bagi para pemimpin di dalam melakukan tugas tanggung jawabnya ya Bapak. Dan biarlah kiranya kami sebagai bangsa Indonesia ini untuk taat, patuh pada pemerintahan untuk kami lakukan. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Adik-adik, ibadah telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dengan baik. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.